like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all. Halo guys, di tengah gempuran iklan produk perawatan kulit yang menjanjikan hasil instan, pernahkah kamu merenungkan dampaknya dalam jangka panjang? Sudah saatnya kita kembali ke kebijaksanaan alam, memahami bahwa solusi terbaik untuk kulit sehat dan bercahaya mungkin justru ada di sekitar kita, tanpa risiko tersembunyi dari bahan kimia sintetis yang berpotensi merusak kesehatan kita secara menyeluruh. Eksfoliasi bukan sekedar ritual kecantikan. Ini melainkan proses vital untuk mendukung siklus alami regenerasi kulit kita. Dengan mengangkat lapisan sel kulit mati yang menumpuk, ini akan memicu pertumbuhan sel-sel baru yang sehat dan vital. Bandingkan ini dengan pendekatan instan dari beberapa produk kimia yang mungkin memberikan efek permukaan yang lebih cepat, namun berpotensi membawa risiko paparan jangka panjang terhadap senyawa yang belum sepenuhnya kita pahami dampaknya pada kesehatan seluler dan juga pada sistem tubuh kita. Ada dua jalur utama eksfoliasi, yaitu fisik mekanikal. Ini adalah metode lembut seperti mikroabrasi alami yang mengangkat sel mati tanpa merusak lapisan pelindung kulit. Dan juga ada kimiawi yang alami. Ini memanfaatkan asam organik seperti AHA dari buah dan yogurt yang secara lembut meluruhkan ikatan antar sel mati. Berbeda dengan asam sintetis yang terkadang terlalu agresif dan berpotensi mengiritasi. Ingatlah, tujuan kita bukan hanya kulit yang tampak baik hari ini, tetapi kulit yang sehat dan berfungsi optimal sepanjang hidup kita. Eksfoliasi alami yang bijak adalah investasi jangka panjang dalam kesehatan kulit dan tubuh. Memahami biologi individual kulit kamu adalah langkah krusial sebelum memilih metode eksfoliasi alami. Setiap jenis kulit memiliki ekosistem dan kebutuhan yang berbeda. Dan alam telah menyediakan solusi yang selaras dengan masing-masing. Seperti berminyak, ini cenderung mengalami stres oksidatif akibat produksi sebum berlebih. Bahan alami seperti madu sebagai antibakteri dan penyeimbang sebum. Dan juga pepaya, ada enzim papain sebagai antioksidan dan peluruh minyak. Ini dapat membantu tanpa mengganggu keseimbangan alami. Untuk kulit sensitif, membutuhkan kelembutan dan perlindungan. Oatmeal mempunyai beta-glukan yang menenangkan dan juga melindungi skin barrier. Dan kunyit mempunyai kurkumin sebagai antiinflamasi alami. Ini adalah pilihan yang mendukung kesehatan kulit tanpa iritasi. Untuk kulit kering membutuhkan eksfoliasi yang menghidrasi dan menutrisi. Seperti gula mempunyai humektan alami dan minyak alami dalam scrub kopi atau oatmeal yang membantu mengangkat sel mati sekaligus menjaga kelembapan esensial. Berbeda dengan beberapa eksfolian kimiawi yang dapat memperparah dehidrasi ini. Untuk kulit kombinasi, membutuhkan pendekatan yang seimbang. Manfaatkan lemon untuk penggunaan asam sitrat di area yang berminyak, dan pepaya yang mempunyai enzim lembut untuk seluruh wajah, tanpa mengganggu area yang lebih sensitif atau kering. Perhatikan juga sinyal yang diberikan kulit kamu. Kemerahan atau perih adalah indikasi bahwa metode eksfoliasi terlalu kuat dan berpotensi merusak mikrobioma kulit yang sehat. Kehati-hatian adalah kunci menuju kesehatan kulit jangka panjang. Ini adalah eksfolian alami yang bisa kamu manfaatkan. Pertama, madu.
Madu ini mengandung AHA alami seperti asam glukonat dan asam laktat dalam jumlah kecil, serta mempunyai enzim yang mendukung regenerasi sel sehat. Sifat antibakterinya juga membantu menjaga keseimbangan mikrobioma kulit. Berbeda dengan beberapa antibakteri sintetis yang dapat membunuh bakteri yang baik. Dan juga yogurt plain. Ini yogurt yang murni ya, yang tanpa rasa. Jadi yogurt ini kaya akan asam laktat yang merupakan AHA yang bekerja secara lembut pada desmosom, yaitu struktur yang menghubungkan sel-sel kulit mati. Kandungan probiotiknya juga mendukung kesehatan skin barrier yang berbeda dengan beberapa AHA sintetis yang bisa terlalu keras dan mengiritasi. Eksfolian alami lainnya adalah gula. Gula ini mengandung asam glikolat yang merupakan AHA dan juga bersifat humektan alami. Eksfoliasi fisik lembut dengan gula alami lebih aman untuk tubuh dibandingkan microbeads plastik yang berbahaya bagi lingkungan dan berpotensi iritatif. Kemudian ada juga lemon. Perhatikan ya, lemon ini sangat asam karena kandungan asam sitratnya. Jadi selalu lakukan patch test terlebih dahulu sebelum menggunakannya pada wajah. Gunakan dengan sangat hati-hati dan selalu gunakan tabir surya setelahnya untuk menghindari fotosensitivitas. Beberapa chemical peeling sintetis memiliki risiko efek samping yang lebih tinggi jika tidak dilakukan dengan benar oleh profesional. Eksfolian berikutnya adalah pepaya. Pepaya mengandung enzim papain yang merupakan protease yang secara spesifik memecah protein keratin pada sel kulit mati tanpa merusak sel hidup. Berbeda dengan beberapa eksfolian kimiawi yang dapat menyebabkan iritasi jika konsentrasinya tidak tepat. Kemudian kopi. Ampas kopi memberikan eksfoliasi fisik yang lembut dan juga mengandung antioksidan kafein yang dapat membantu melawan stres oksidatif dari radikal bebas. Ini yang merupakan kontributor utama penuaan dini. Kemudian ada juga oatmeal. Oatmeal mengandung beta-glukan yang merupakan agen antiinflamasi alami dan memiliki kemampuan membentuk lapisan pelindung yang menenangkan pada kulit sensitif, menjadikannya pilihan yang lebih aman dibandingkan banyak bahan aktif sintetis yang berpotensi menyebabkan reaksi alergi. Kemudian kunyit. Kunyit ini mengandung kurkumin yang merupakan antiinflamasi dan antioksidan kuat yang dapat melindungi sel dari kerusakan jangka panjang. Berbeda dengan beberapa pewarna dan pengawet sintetis yang justru dapat memicu peradangan. Gunakan kunyit kasturi yang hasil tanpa noda kuning dan berpotensi iritasi yang lebih rendah. Seberapa sering sih harus eksfoliasi? Jadi, menemukan ritme eksfoliasi yang tepat adalah kunci untuk mendukung kesehatan kulit sepanjang hidup kita. Seiring bertambahnya usia, siklus regenerasi sel melambat, dan eksfoliasi alami yang lembut dapat membantu mempertahankan vitalitas kulit tanpa mengganggu keseimbangan alaminya. Penting juga untuk diingat bahwa eksfoliasi yang terlalu sering atau terlalu kuat terutama dengan bahan kimia sintetis yang keras, dapat merusak lapisan pelindung kulit. Garis pertahanan pertama kita terhadap lingkungan eksternal dan mikroorganisme berbahaya. Ini meningkatkan risiko peradangan kronis dan masalah kulit jangka panjang. Panduan untuk eksfoliasi yang mendukung kesehatan jangka panjang. Lakukan eksfoliasi ini di malam hari untuk selaras dengan siklus perbaikan alami kulit saat kita beristirahat.
Ini memungkinkan kulit untuk pulih dan meregenerasi diri secara optimal. Selalu ikuti dengan pelembab alami yang kaya untuk menjaga hidrasi esensial dan memperkuat skin barrier, melindunginya dari potensi kerusakan akibat faktor lingkungan dan paparan bahan kimia di luar rutinitas perawatan kulit kita. Memilih perawatan kulit alami bukan hanya tentang kecantikan sesaat, tetapi tentang investasi dalam kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang kamu. Dengan memahami kekuatan penyembuhan alam dan menghindari potensi risiko dari bahan kimia sintetis yang belum sepenuhnya teruji keamanannya dalam penggunaan jangka panjang, kita membuat pilihan yang lebih bijak untuk diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan. Mari kita kembali ke kesederhanaan dan keefektifan alam untuk mendapatkan kulit yang sehat, bercahaya, dan terlindungi sepanjang hidup kita. Jika kamu menghargai informasi berbasis sains dan tips untuk hidup sehat dan berumur panjang dengan memanfaatkan kearifan alam, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya Rifki. Oke, ciao!